Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di Shakila dan Natasha Channel. Nah teman-teman, seperti yang kalian lihat, hari ini kita akan mewarnai dengan pasir. Nah, apa gambar tersebut? Nah, gambar tersebut adalah kapal. Sambil mewarnai, yuk kita dengarkan bersama-sama cerita dongeng dari Sumatera Barat, yaitu Malin Kundang. Dengarkan sampai habis ya. Alkisah, di pesisir pantai daerah Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu bersama anak kesayangannya yang bernama Malin. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin harus berjuang mati-matian untuk menghidupi Malin. Meskipun begitu, ia tetap merasa bahagia karena Malin merupakan anak yang penyayang. Dia juga sangat manja. Malin akan selalu menemani ibunya bekerja menjual ikan. Semakin hari, Malin semakin beranjak dewasa. Ia merasa sudah saatnya untuk menggantikan ibunya bekerja. Namun, Malin memiliki keinginan lain ketika melihat banyak teman sebayanya bisa kaya raya dalam waktu cepat setelah berjualan di kota. "Mak, Malin ingin merantau ke kota seberang. Malin akan menghasilkan banyak uang untuk emak dari sana," ucap si Malin. Ibu Malin sangat terkejut mendengar keinginan putra kesayangan itu. "Jangan nak, jangan Malin. Tetaplah di sini bersama emak. Emak tidak ingin ada hal buruk yang menimpamu jika merantau ke kota," ucap si emak. Malin berupaya meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja di kota. Dengan hati yang gelisah, Ibu Malin melepas putranya yang hendak merantau. "Hati-hati di sana ya nak. Jangan lupa untuk cepat pulang," ucap si emak. Ibu Malin memeluk Malin dengan sangat erat. Dia melambaikan tangan di tepi pantai air manis untuk mengantar kepergian Malin. Beberapa lama kemudian, Malin tidak kunjung pulang ke rumah. Bertahun-tahun, ibunya hanya hidup sendirian. Hingga pada suatu hari, Ibu Malin mendapat kabar dari salah satu anak temannya yang juga merantau di kota seberang. "Malin sudah menikah dengan putri seorang bangsawan, Bu. Dia tidak mungkin akan kembali ke sini," ucap anak teman Ibu Malin yang baru saja kembali dari kota seberang. "Tidak, Malin pasti akan kembali," ucap Ibu Malin. 2 bulan kemudian, istri Malin yang sedang hamil mengidamkan berlibur ke pantai air manis. Karena sangat menyayangi istrinya, Malin mengabulkan permintaan istrinya itu. Di dalam perjalanan, Malin teringat dengan ibunya. Malin merasa malu jika ia harus mengenalkan ibunya kepada istrinya. Saat kapal mereka sudah menepi di pinggir pantai, Ibu Malin yang sedang berjualan ikan melihat anaknya dari kejauhan. Ia sangat yakin itu adalah Malin. Sang ibu bergegas berlari dan memeluk tubuh Malin. "Lepaskan! Siapa kau?" Ibu Malin terkejut ketika tubuhnya didorong oleh Malin. Malin berkata dengan sangat marah, "Malin, ini aku ibumu," ucap Ibu Malin. "Ibu? Apa? Perempuan lusuh ibumu ini? Kenapa kau berbohong padaku, Malin? Kau bilang kau anak bangsawan sepertiku," ucap istri Malin yang sangat menemukan kebohongan Malin yang terungkap. "Tidak, dia bukan ibuku," ucap Malin dengan sangat marah. Malin bersikeras tidak mengakui ibunya. Ia bahkan menarik tubuh istrinya untuk meninggalkan pantai. Ibu Malin merasa sangat sedih sekaligus marah. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan menyumpahi Malin agar dikutuk menjadi batu. Langit bergemuruh setelah doa itu terdengar. Malin menyesali perbuatan yang ia lakukan kepada ibunya.
"Ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini." Teriakan Malin sia-sia karena tidak lama setelahnya kapal Malin terombang-ambing oleh ombak hingga karam dan terpecah. Keesokan paginya semua orang di pantai air manis terkejut menemukan banyak kepingan kapal yang berserakan. Namun mereka lebih terkejut saat menemukan batu berbentuk manusia tengah bersujud. Kutukan Ibu Malin menjadi nyata. Ia menemukan anaknya yang ia kutuk menjadi batu. Ibu Malin menangis dan menyesali ucapannya. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Pesan-pesan moral yang terkandung dalam cerita Malin Kundang sebagai berikut adalah dalam kondisi apapun kita harus hormat dan berbakti kepada kedua orang tua, utamanya ibu, baik dalam susah maupun senang, karena doa ibu adalah doa yang paling mudah dikabulkan. See you my next video ya, dadah.